Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elpray di channel Jejak Orang Malang. Video kali ini saya mau menerangkan dikit tentang batu seperti ini ya. Nah, saya gini aja. Tuh, kelihatan ya ini saya batu mustika air gitu. Ini bentuknya agak panjang karena umumnya itu biasanya bentuknya bundar kayak gundu gitu. Nah, ini batu ini saya dapatkan di suatu tempat udah lama sekali ya. Karena itu saya jadiin konten ini aja. Batu ini mempunyai ciri-ciri seperti kaca, dia ada banyak titik-titik embunnya, dan dia kalau dimasukin air dia akan menyatu dengan air, kecuali bisa dilihat jelas dengan orang yang mungkin mempunyai kekuatan kekuatan supranatural atau keilmuan gitu ya. Ini batunya begini, nanti saya akan buktiin batu ini saya rendam di air gitu. Adapun mustika air ini asal usulnya itu biasanya berasal dari suatu mata air yang tidak pernah kering, jadi dia mengalir terus gitu ya. Karena dia mengalir terus, akhirnya mungkin dia membentuk suatu suatu energi air yang berkumpul sehingga menjadi seperti bentuk ini putih. Ini biasanya bisa berasal dari bebatuan, pemirsa, tentunya melalui proses yang lama. Itunya batu ini mempunyai tuah dan fungsi secara alami. Jika batu ini yang berasal dari alam gitu ya, tentunya tadi melalui proses yang tidak gampang, pemirsa. Mungkin prosesnya lama sekali, akhirnya dia menggumpal menjadi bentuk mengeras seperti batu gitu. Sama juga ya, ada beberapa jenis mustika atau batu yang bertuah itu biasanya berasal dari tumbuhan, dari batu-batuan, bisa juga dari fosil hewan gitu, karena mengalami tuannya. Nah, kali ini saya bicara tentang batu mustika air yang saya pegang di tangan ini, pemirsa. Ini mempunyai tuah alami gitu. Konon katanya batu ini bisa menimbulkan stamina, kesehatan, juga bisa menyerap energi atau aura negatif di dalam suatu rumah. Selain itu juga bisa untuk media pengobatan ataupun penyembuhan dengan cara batu ini direndam di sini. Saya ambil ini direndam di air itu, misalnya direndam di air gitu tuh ya, seperti pemirsa lihat di sini. Ini saya ceburin di air nih pemirsa, tuh ini saya ceburin di air begini. Nah, kemudian gimana caranya nih? Nah, bentar pemirsa ya, sambil itu sendok. Nah, ini saya ambil sendok, ambil gini. Jadi batu ini direndam di sini, kemudian diambil lagi batunya. Air ini kemudian diminum, pemirsa, untuk media pengobatan. Terus seperti itu ya. Ini batunya, saya tangan kiri saya. Nah, ini batunya, gitu. Selain itu juga untuk penglarisan dagang, untuk pengasihan, pokoknya dia yang bersifatnya tergantung daripada niat pemakainya atau pemiliknya. Tapi juga batu ini tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi untuk suatu hal yang negatif. Kalau misalnya kita punya niat yang jelek atau gimana atau apapun itu, ini tidak dapat berfungsi. Nah, bagaimana caranya supaya batu ini berfungsi? Nah, kebanyakan orang mempunyai batu jenis mustika air itu dia ditaruh di dalam dompet atau kantong, atau dijadiin liontin, ditaruh sini nih liontinnya. Itu ada sebagian itu taruh di cincin gitu. Banyaklah dengan tujuan energi dari batu ini menyatu sehingga menimbulkan fungsinya. Terus langsung bereaksi nggak? Belum tentu juga, pemirsa. Kembali lagi, itu harus perlu penyelarasan antara batu dengan pemiliknya. Nanti kita lihat videonya juga, saya akan tes sekali lagi ya.
biasanya namanya jenis mustika air itu bentuknya begini, ada yang bentuknya bundar, bentuknya apa ya teman, yang saya temen ini bentuknya hanya seperti ini pemirsa gitu, hanya lonjong ini aja. Kenapa disebut dengan batu mustika air? Dia mau punya ciri-ciri, dia pasti warnanya bening seperti kaca, kemudian ada titik-titik embun. Terus ada nanya sama saya nih, Bang, mustika air sama nggak dengan musika embun? Itu sama aja pemirsa gitu. Artinya dari ciri-ciri yang saya sebutin ini, dia kemudian kalau apabila direndam di air, batu ini menyatu dengan air atau tidak kelihatan gitu. Demikian pemirsa penjelasan saya tentang batu mustika air gitu ya. Semoga menjadi manfaat. Artinya dengan penjelasan seperti ini bisa menambah pengetahuan juga untuk pemirsa bahwa namanya batu yang jenisnya antik dan langka itu nggak gampang pemirsa gitu ya. Ya bisa jadi batu yang saya tunjukin ini juga ini palsu gitu. Tapi kalau dari ciri-cirinya dia dicebur di air ini, dimasukin di dalam gelas ini, dia akan menghilang, menyatu dengan air pemirsa ya. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap terus dukung channel Jejak Orang Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.